Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan buka bersama saya di 2 Tawarik pasal yang ke-17 mulai ayat yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Jadi Raja Asa ini punya anak namanya Yosafat, dan Yosafat yang meneruskan kepemimpinan Bapak Ibu. Dan ayat 3 perhatikan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Ternyata ada berkat keturunan ketika orang tuanya hidup takut akan Tuhan, dididik benar mencari Tuhan, anaknya pun mengikuti. Dan ternyata apa yang dikerjakan oleh orang tuanya diikuti oleh anaknya, hasilnya anaknya menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Harusnya hari ini kita sebagai orang tua memberi contoh yang benar baik kepada anak-anak kita. Kalau hari ini kita memberikan contoh yang tidak bagus, ya kita harus bertobat balik kepada Tuhan. Kita berikan, kita ajarkan kehidupan yang baik, contoh hidup yang baik, karakter yang baik, sikap yang baik. Kalau kita bapak memperlakukan istrimu, juga akan dicontoh, dilihat oleh anak-anakmu. Bagaimana istri-istri memperlakukan suamimu, dia juga akan lihat, dia akan contoh. Karena guru yang terbaik itu bukan di sekolahan, bukan di universitas, bukan di perguruan tinggi atau dimanapun berada. Guru yang terbaik adalah orang tua mereka yang setiap hari dilihat kelakuan perbuatannya. Dan Yosafat ngelihat apa yang dilakukan orang tuanya. Dia mengikuti jejak ayahnya, dia mengikuti jejak nenek moyangnya. Ini loh, powerful sekali. Dampaknya itu besar sekali. Hari ini kita mesti belajar koreksi hati kita semakin hari. Kita berikan contoh hidup, karakter, keteladanan, cara ngomong, cara bicara, cara ngambil keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anakmu akan mewarisin berkat keturunan. Anak-anakmu akan mewarisin sifat dan karaktermu. Kalau engkau mewariskan hal yang baik, anak-anakmu akan menikmati hal yang baik daripada Tuhan. Kalau engkau mewariskan sikap yang buruk, yang kasar, yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau bisa memperlakukan pasanganmu semaumu sendiri, anakmu akan lihat, akan contoh loh. Nanti mereka akan niru. Makanya kita ini sebagai generasi yang hidup takut akan Tuhan harus berikan contoh yang baik buat anak-anak dan keturunan kita. Hari ini kita mesti belajar hari demi hari. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita cari Tuhan, sehingga keputusan itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Ayat yang 4, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberi persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ternyata ada berkat di balik ketaatan, ada berkat mencari Tuhan. Orang itu sebenarnya kalau benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, ya Tuhan itu pelihara, Tuhan itu tinggikan, Tuhan itu promosi. Berkat itu akan menyertai orang percaya loh. Kitab Mazmur pasal yang ke-23, kalau Tuhan adalah gembalaku, dia akan menuntun aku. Bahkan di ayat terakhir dia menghidangkan makanan di hadapan para lawanku. Udah ada janji berkatnya kalau kita hidup takut akan Tuhan. Yang jadi masalahnya, kita ini suka mengikuti keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang perlu kita sangkal, diri pikul salib. Itu yang kita perlu taruh semuanya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau hidup kita ini takut akan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, hidup benar, semua tindakan, keputusan, langkah, semuanya yang kita mau kerjakan dan kita lakukan dan kita serahkan kepada Tuhan, kita akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan pasti Tuhan akan membuat kita ini dipromosi Tuhan. Promosi itu datang dengan sendirinya kalau kita ini hidup benar mencari Tuhan. Berkat itu akan datang kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti berkatin kita lewat apapun yang kita kerjakan. Tapi kalau kita ini hidupnya ngaco, mulutnya kotor, kelakuannya buruk, karakternya jelek,
gampang kepahitan, sakit hati, nggak cocok dengan orang lain, bisa luka, bisa ngomong ketus. Ya bagaimana Tuhan bisa berkati pekerjaanmu? Kamu dipertemukan dengan orang lain di kantor mungkin, di bisnis, di usaha, tapi kalau sikap kita buruk ya orang malas kenal dengan kita. Wong Tuhan tuh berkatin kita melalui orang lain di sekitaran hidup kita kok. Makanya kita mesti membangun hubungan baik kepada semua orang dengan tunjukkan bahwa kita memiliki sikap dan karakter kerajaan Allah. Itu beda dengan orang dunia gitu loh. Cara hidup kita itu harus mengikuti prinsip-prinsip hidup kerajaan Allah. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu harus mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Sehingga orang lain bisa melihat cerminan Tuhan melalui hidup kita. Dan orang akan melihat, loh ini kok orang ini berbeda, apa yang membuat berbeda? Itu loh, pasti Tuhan berkati di pekerjaanmu, di usahamu, di apapun yang kamu sedang usahakan, Tuhan akan sertai. Dan Tuhan akan gerakkan orang-orang di sekitar hidupmu, bisa jadi berkat, bisa kerjasama, bisa mempromosi, bisa apapun juga lah. Tuhan bisa lakukan acaranya dengan ajaib. Dan Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan kita untuk tetap hidup benar di jalannya. Oleh sebab itu ayat yang kelima, mengokohkan kerajaannya di bawah kekuasaannya. Tuhan selalu berikan kemampuan dan kekuatan bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan sendiri yang proteksi dan jagai. Tuhan sendiri akan lindungi. Bahkan Tuhan akan kirim berkat dengan caranya yang ajaib. Ayat yang keenam, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tabah hati. Bukan berarti Yosafat nggak dapat tantangan. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan Yosafat ketika menghadapi tantangan yang besar, menghadapi ketakutan, menghadapi kengerian. Ini orang yang hidup takut dengan Tuhan itu bukan hidup enak. Bukan semuanya jalannya mulus. Pasti ada tantangan, pasti ada tekanan. Sampai hari ini pun saya ada tantangan dan tekanan. Tapi saya fokus sama Tuhan. Saya fokus dengan tujuan Tuhan. Saya fokus dengan hati Tuhan. Ya, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kalau kita ini percaya Tuhan. Kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa menghadapi tantangan hidup. Kita bisa menghadapi masalah. Kita menghadapi pencobaan. Kita menghadapi ujian. Kita bisa diperlakukan buruk orang lain. Diperlakukan kasar orang lain. Tetapi sikap hati kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Sikap hati kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yosafat dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita harus hidup tepat seperti yang Tuhan mau. Hari demi hari. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Tuhan percayakan, keputusan kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita harus tepat seperti yang Tuhan mau. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya perlu bergaul dengan firman, perlu dengerin firman yang diucapkan, yang dikhotbahkan, yang diajarkan. Ini penting sekali supaya hidup kita itu lurus. Kalau kita ini menghadapi masalah, persoalan, himpitan, tekanan hidup, tantangan kayak apapun juga, semua pendeta yang diurapin hebat kayak apapun menghadapi tantangan kok. Tetapi keputusannya harus sesuai dengan firman loh. Makanya perlu dengar firman, perlu belajar firman, perlu merenungkan firman. Seperti Bapak Ibu dengarkan firman yang saya sampaikan hari ini, itu Bapak Ibu itu belajar hidup meluruskan hati sesuai dengan ketetapan Tuhan. Makanya dengerin hamba Tuhan yang ngomong firman. Bukan ngomong meninggikan diri sendiri. Bukan ngomong yang ngawur dan sembarangan. Firman yang murni disampaikan itu akan membuat kita itu ngerti. Kita memiliki iman yang kuat. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Itu karena rema. Dengar pengajaran yang sehat. Dengar pengajaran yang bagus. Yang membuat manusia rohmu itu sehat kembali. Jiwamu dipulihkan. Jiwamu diselaraskan dengan kebenaran firman. Itu yang membuat engkau akan tabah dan kuat waktu menghadapi tekanan. Tapi kalau kita ini patokannya dengan pengetahuan kita sendiri, bukan kebenaran firman Tuhan, kamu bisa pakai kekuatanmu sendiri deh. Ujungnya waktu menghadapi tekanan dan himpitan, hidupmu akan ngawur sekali. Kamu bisa khawatir, kamu bisa panik, kamu bisa stres, kamu bisa bingung. Tetapi Yosafat beda. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Berarti dia tahu persis, ini jalan yang mana ini yang bukan dari Tuhan dan tidak. Ini orang memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dia tahu ketetapan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Hatinya nempel kepada Tuhan. Semua yang menajiskan dalam kehidupannya dibuang, dijauhkan. Dan ini orang yang benar-benar
berbeda. Tidak heran nanti Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa sekali dalam kehidupannya. Ayat yang ke-7, pada tahun ketiga pemerintahnya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nathanael, dan Mika untuk mengajar kota-kota Yehuda. Dengerin baik-baik. Dia dikelilingin orang-orang yang hidup akan Tuhan. Dia dikelilingin orang-orang yang setia. Dan orang-orang ini disuruh untuk mengajar kota-kota Yehuda. Bersama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebadja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka, perhatikan baik-baik, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Buat orang yang rakyatnya pintar sekali. Bapak Ibu, saya berharap dengan firman yang saya sampaikan, Bapak Ibu menjadi orang yang pintar, penuh hikmat, penuh pengertian. Ngerti hidup yang sejati, yang tujuan sejati hidup ciptakan kita itu untuk apa. Kamu ngerti kebenaran firman Tuhan sehingga keputusanmu, tindakanmu seperti apa yang Tuhan mau. Kamu ngerti tujuan hidupmu diciptakan sampai hari ini, tujuanmu itu apa. Dan hidupmu menjadi takut akan Tuhan. Hidupmu benar di hadapan Tuhan. Kamu bisa menyelesaikan garis akhir dan dapatnya berkenan di hadapan Tuhan. Yosafat, dia membuat seluruh rakyatnya ngerti kebenaran. Diajar tentang kebenaran. Di ayat yang ke-10 perhatikan baik-baik. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan-kerajaan di sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Ada pembelaan Tuhan. Ternyata kalau orang itu hidup takut akan Tuhan, disertain Tuhan, Tuhan berikan sesuatu yang ilahi dalam hidupnya, bahkan orang-orang di sekitarnya itu ngalami ketakutan dia. Takut berperang sama Yosafat. Kenapa kalau takut berperang? Dia ini disertain Tuhan. Percuma melawan orang yang disertain Tuhan, ujungnya pasti kalah. Kalau hidup kita disertain Tuhan, perjalanan hidup kita ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Siapa yang sanggup melawan kamu? Kalau Allah di pihakmu, siapa yang sanggup melawan kamu? Yang jadi masalahnya hari ini, kamu tuh berada di pihak Tuhan atau bukan? Kalau hari ini belum di pihak Tuhan, berarti kita perlu datang kepada Tuhan dan bertobat. Pak, bagaimana saya tahu hidup saya di pihak Tuhan atau tidak? Kalau kamu hidup masih di dalam dosa, hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kenajisan, kekotoran, hidup dengan kepalsuan, hidup dengan agamawi tanpa menghidupin kebenaran, kamu bukan di pihak Tuhan. Kalau kamu masih ngikutin kehendak dagingmu, kemauan dagingmu, keinginan matamu, keangkuhan hidupmu yang mengontrol, mengendalikan, engkau bukan di pihak Tuhan. Dan perlu datang kepada Tuhan supaya kita ini dikuduskan, disucikan. Kita perlu bertobat balik kepada Tuhan. Orang kalau bergaul dengan Tuhan, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, orang yang disertain dengan Tuhan, pasti akan mengalami kemenangan dalam menghadapi apapun juga. Dan orang akan tahu, ini beda loh, ini orang disertain Tuhan. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, siapa yang sanggup melawan kamu? Siapa? Tidak ada. Setan pun tahu kalau kita ini diurapin Tuhan. Setan tahu persis kita diurapin Tuhan. Setan gak bisa berani mendekat. Makanya dia tipu dengan cara yang licik. Dia pakai semua keinginan daging kita. Banyak orang yang hidup takut akan Tuhan, tapi tidak bisa belajar mematikan keinginan dagingnya. Orang yang hidupnya cinta akan Tuhan, tapi nggak mau belajar mematikan keinginan dagingnya, bisa dijerat dan ditipu loh. Makanya kita hidup harus peka dengan suara Tuhan. Jangan sampai karena kita ini udah melayanin, kita lupa dengan ketulusan dan kemurnian hati kita. Kita bisa terjebak dengan tipu daya setan. Setan nggak bisa sentuh kita hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita di dalam Kristus, setan nggak bisa sentuh, nggak bisa jamah kita. Tapi setan akan tipu pakai semua keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, untuk menjerat kita, supaya pelan-pelan hati kita menjauh dengan Tuhan. Kalau kita ini sudah melenceng dari tujuan Tuhan, kita lama-lama akan diterkam dan digagain setan. Banyak orang Kristen nggak sadar kalau dia sudah berjalan menjauh daripada Tuhan. Karena ngikutin keinginan dagingnya, ngikutin hawa nafsunya yang begitu mengontrol dan mengendalikan. Ya, lama-lama dia akan dikuasain setan. Tapi kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, setiap hari berjalan dalam kekudusan yang satu pada kekudusan yang lain, dari iman yang satu pada iman yang lain, orang akan melihat ini loh disertain Tuhan. Jangan macam-macam dengan orang yang, makanya orang yang diurapin Tuhan itu dijagain, diproteksi, dilindungi. Saya percaya ada ayat ngomongkan, jangan usik nabi-nabiku, jangan kau mengusik orang yang kurapi.
Karena ada disertain Tuhan. Orang yang disertain Tuhan, kamu kotak-katik mereka, kamu berurusan dengan Tuhan. Kita nggak perlu kadang untuk membela diri, kita membenarkan diri. Kita tahu persis kalau Tuhan menyertain kita, Tuhan yang akan bela kita. Bagian kita kan matiin daging, keinginan, hawa nafsu kita. Kita menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Makanya kalau orang benar, ketika diperlakukan buruk itu diam. Semakin tidak bereaksi, semakin menyerahkan kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Kita kadang perlu diam, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita beri waktu Tuhan untuk membela dan membenarkan kita kok. Menyatakan kuasanya atas hidup kita. Loh, kalau kita hidup benar ya, kalau hidup kita itu kudus, suci, tak bercacat celah, setiap hari berjalan dalam kekudusan, karena proses pertobatan itu setiap hari selama kita masih hidup, kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi, hari demi hari. Kalau kita diperlakukan buruk dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan jadi pembelamu. Makanya kamu nggak perlu bela diri. Orang yang masih membela diri, masih membenarkan dirinya, artinya belum mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsunya. Perlu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang kerja. Kita disuruh mengendalikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, menaruh pada pusat kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Orang kalau hidupnya takut akan Tuhan, dia tahu ada penyertaan Tuhan, para musuhnya akan takut dan ngeri. Percuma berperang, percuma kita lawan Yosafat. Dia disertain Tuhan, makanya dia takut para lawan-lawannya. Nggak berani melawan Yosafat. Sama kita hari ini kalau hidup kita takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, orang akan nggak berani macam-macam. Bukan karena apa? Dia ngelihat penyertaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Bangun keintimanmu dengan Tuhan setiap hari. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ini sangat kaya loh, sangat diberkatin loh. Yosafat makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Tambah hari, tambah kuat, tambah diberkatin Tuhan. Loh, saya percaya kalau orang itu hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tambah hari tambah diberkatin Tuhan. Berkat sebenarnya bukan jadi tujuan utama. Yang jadi tujuan utama adalah pribadi Tuhan sendiri loh. Kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, kita semakin hari memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman, Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, dan pewahyuan dalam hidupmu, tambahkan penguasaan diri, semakin hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan berkatin semua pekerjaan tanganmu. Bukan berkat yang kamu kejar, tetapi pribadi Tuhan yang harus kamu kejar. Tetap tanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sampai hari ini pun saya juga tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan sama saya. Saya punya kerjaan, saya kerjakan dengan baik. Saya punya usaha, saya kerjakan dengan baik. Bukan berarti saya ongkang-ongkang kaki, tapi di sisi lain saya harus cari Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Saya percaya tuh ada penyertaan Tuhan. Semua yang saya kerjakan, yang Tuhan percayakan pekerjaan fisik, dan saya tanggung jawab. Dan Tuhan berkatin dari sana. Ini Yosafat semakin hari semakin kuat. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidupnya semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin hidup dipimpin oleh kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Tidak mungkin orang yang setiap hari bergaul dengan Tuhan hidupnya tambah kacau, tambah rusak, tambah penuh khawatir. Kalau hari ini kau tambah khawatir, tambah ruwet hidupmu, tambah hidup acak-acakan, tidak tertib, sembarangan sembrono, artinya hidupmu belum benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan kamu nggak bergaul dengan Tuhan, kamu ngandalin kekuatanmu sendiri. Saya percaya kalau orang semakin hidup bergaul dengan Tuhan, dia belajar mematikan keinginan daging dan hawa nafsunya. Semakin hari semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan, otomatis dia diberkatin, otomatis dia diurapin. Kalau orang diurapin Tuhan, ya otomatis semakin hari semakin kuat, bukan semakin lemah. Yosafat makin lama makin kuat dan luar biasa kuat. Semakin diurapin Tuhan, semakin diberikan otoritas dan kuasa yang powerful harusnya. Kekristenan yang sejati itu tambah hari tambah kuat manusia rohnya, tambah peka, tambah tajam, tambah ngerti kebenaran, tambah hidupnya diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kalau jadi orang Kristen tambah hari tambah kacau, tambah hari tambah ruwet, ya kita memang tetap menghadapi masalah. Masalahmu tambah ruwet, tetapi hidupmu tidak akan ruwet. Hidupmu akan tenang semakin di dalam Tuhan. Kita bisa menghadapi goncangan, tekanan, himpitan di dalam Tuhan. Tapi hatimu tidak akan ruwet loh. Kamu tahu persis Tuhan menyertai hidupmu. Kamu tahu persis kebenaran yang harus kamu lakukan, kamu kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau loh. Kamu bisa menghadapi tekanan, goncangan, himpitan, permasalahan, dan kamu bisa tenang dalam hadirat Tuhan loh. Kamu malah bisa rest in the presence of the Lord. Kamu bisa istirahat dengan tenang dalam hadirat Tuhan. Kamu nikmatin semua masalah yang terjadi dalam hidupmu, dan kamu percaya Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Orang itu kalau hidup takut akan Tuhan, harusnya semakin kuat. Karakternya menyerupai Yesus Kristus. Imannya semakin kokoh dan teguh. Bukan malah kacau, bukan malah bingung, bukan malah babak belur, bukan malah stres dan panik. Saya percaya memang setiap orang semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan, semakin bisa mengendalikan dirinya dengan baik, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan, semakin bisa tenang dan mengendalikan diri, bisa enjoy menghadapi masalah. Dia tahu mana yang harus diambil, keputusan apa yang harus diperbuat dan dilakukannya. Jalannya disertai Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, dan kasih setianya selalu baru setiap hari. Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Amin. Kalau setiap hari langkah kita dipimpin Tuhan, setiap hari Tuhan berikan kasih karunia yang baru, kemurahan yang baru, berkat yang baru, hidupmu tambah hari tambah kuat, tambah kokoh di dalam Tuhan. Saya percaya urapan itu semakin hari semakin kuat kok. Makanya Korintus dijelaskan, harusnya kita berjalan dari iman yang satu pada iman yang lain, dari kemuliaan yang satu dan kepada kemuliaan yang lain semakin besar. Harusnya iman kita semakin kuat dan kokoh di dalam Kristus. Semakin kita berjalan bersama Tuhan, hubungan dalam dengan Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, hidupmu semakin takluk dan tunduk pada pusat kehendak Tuhan. Tapi kalau kamu semakin hari semakin belajar firman, kamu tambah sombong, kamu ngerti firman Tuhan semakin angkuh, kamu bisa pakai firman Tuhan untuk hajar orang lain, ada yang salah dengan isi hatimu loh. Ada yang salah dengan sikap hatimu. Orang semakin di dalam Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin belajar mematikan, menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Amin. Sekarang kita baca di ayat yang ke-14, ayat 13 saja. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semua pahlawan yang gagah perkasa. Ini disertain. Orang itu kalau hidup benar itu banyak orang yang mengasihi. Orang kalau hatinya benar itu banyak orang yang sayang sama hidupnya. Saya percaya kalau kita ini hidup kita ini benar di hadapan Tuhan ya. Tuhan kirim orang di sekitar kita, kirim orang-orang baik. Bahkan kita dikoneksi dengan orang-orang yang membangun iman kita loh. Dia setia, mendoakan, membangkitkan. Saya percaya seperti yang Yesus kerjakan dan lakukan. Semakin dia dewasa, semakin dikasihin Allah dan dikasihin manusia. Semakin kita hidup benar di hadapan Tuhan, semakin Tuhan mengasihi kita dan banyak orang mengasihi kita. Yosafat disertain orang-orang yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka. Menurut puak-puak mereka, panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Bayangin, disertain luar biasa ini. Satu panglima membawa 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Powerful sekali. Punya otoritas yang hebat sekali. Karena apa? Dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Dan di samping dia ada Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu, semakin hidup kita cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan semakin mengasihi kita. Dan banyak orang kan mengasihin kita. Karena hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau karaktermu buruk, sikapmu dan kelakuanmu jelek, udah gampang ngambekan, gampang ngamuan, gampang emosian, gampang tersinggungan, orang mau deket kamu juga males. Siapa yang mau dekat dengan orang model kayak begini? Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Karakternya jelek, pikirannya buruk, pikirannya negatif. Bagaimana mungkin orang di sekitarmu senang dengan hidupmu? Saya percaya kalau orang itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, karakternya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Banyak orang yang senang.
Banyak orang yang suka seperti Yesus. Semakin dewasa, semakin disukain Allah dan disukain manusia. Amin. Di samping dia, Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk perang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Ini orang yang benar-benar disertain Tuhan dan diurapin Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Dan akhirnya Tuhan lakukan hal yang besar dan dahsyat. Saya percaya apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan percayakan, kita harus tanggung jawab sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Yosafat ini orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak heran disertain Tuhan. Semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin perkasa, semakin hari semakin luar biasa. Dan nama Tuhan disebut atas hidupnya. Kerajaannya diteguhkan, diberkati Tuhan. Diberkatin Tuhan. Ada berkat yang akan menyertai hidup kita. Saya percaya, Bapak Ibu, coba sekarang kita buka di Mazmur pasal yang ke-23 ya. Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku dan gadamu. Besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan baik-baik yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang mencari Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, yang membuat Tuhan menjadi raja yang memerintah dalam hidupnya, yang menjadikan Tuhan gembala yang menuntun setiap langkah kita, seperti yang dilakukan Yosafat. Diberkatin Tuhan, tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah diberkati, semakin disertai Tuhan, semakin kokoh kerajaannya, hatinya benar-benar cintakan Tuhan, hidupnya benar didedikasikan untuk Tuhan. Bahkan rakyatnya diajarin kebenaran, hidup dalam kebenaran, jadi berkat luar biasa sekali. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran ini nanti. Saya akan upload sekitar jam 12-an. Bapak Ibu mesti ikutin pelajaran ini, karena ini panjang. Dan saya percaya mulai hari ini kita ambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka berkat keturunan itu akan melimpah, akan mengalir pada anak dan cucumu. Hari ini datang kepada Tuhan, minta Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita, dan Tuhan akan lakukan hal besar dan ajaib. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab. Saya percaya Tuhan akan tetap memberkatin kita. Tuhan akan mempromosi kita. Tuhan memproteksi kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita secara ajaib dan luar biasa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah-Mu, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun. Terpahat, terpatri dalam loh batin kami, yang tidak bisa dihapus, yang tidak bisa dilupakan, karena nempel, menyatu dengan hidup kami. Taruh hati kami sepenuhnya Tuhan. Kau lihat sampai kedalaman batin kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu hidup kami ini Tuhan. Kami percaya, kami menghadapi tekanan masalah, impitan, persoalan. Kami akan melihat Tuhan, hati kami teguh, karena Tuhan menyertai hidup kami. Kami kenal Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami tinggikan. Kami percaya mulai hari ini Engkau akan menyertai hidup kami. Kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Kami berserah penuh dengan apa yang Engkau akan kerjakan. Kami mau berjalan dengan tuntunan-Mu. Roh Kudus pimpin dan urapin kami. Urapi kami. Urapi kami. Kami berdoa, semua orang yang mendengarkan firman ini dijamah Tuhan dan diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Kami berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan
menyertai hidup mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, di bawah semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.